Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di sini dalam program atau channel Sinau Kapal Lengkap. Beberapa saat yang lalu saya berjanji akan memberikan lebih detail tentang apa itu penilaian suatu kapal yang berbasis kepada reference value. Penilaian harga suatu kapal berbasis kepada pembanding. Ya, ke kapal-kapal pembanding. Ini adalah salah satu metode yang digunakan, salah satu pendekatan yang digunakan, yaitu menggunakan kapal-kapal pembanding. Kalau kita menilai suatu kapal A, maka kita harus ada kapal pembandingnya. Katakan misalnya ini ada suatu kapal A yang akan dinilai dan kita harus tahu ada kapal B yang pernah dinilai. Jadi kapal A yang akan kita nilai harus ada kapal B yang akan kita nilai. Nah, kapal B ini harus kita ketahui karena datanya sudah pernah diperjualbelikan. Diperjualbelikan oleh penjual kapal maupun pembeli kapal. Dan kapal ini kita sebut sebagai kapal pembanding atau namanya reference vessel, kapal pembanding. Kita tidak boleh sembarangan membandingkan kapal A dan kapal B, ya. Kapal A dan kapal B kita tidak boleh sembarangan. Jangan ini kapal kecil dibandingkan dengan kapal besar, tidak bisa. So biasanya setara. Ya, minimal ada satu kesetaraan. Jadi kalau misalnya kita membandingkan kapal bulk carrier, ya tentunya juga dengan bulk carrier. Ya, tentunya dengan bulk carrier. Dan kapal ini bisa dibandingkan bila diketahui pernah transaksi jual belinya, pernah terjadi transaksi jual beli kapal, ya. Karena kapal ini sudah sama dengan kapal yang akan kita nilai. Dan kalau bisa transaksinya bukan transaksi tahun-tahun yang dulu, ya, tapi tahun-tahun yang mendekati tahun saat ini. Kira-kira ya 3 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, ya setahun yang lalu, kalau nggak ada ya 2 tahun yang lalu lah, ya itu ya bisa. Tapi jangan sampai beberapa tahun yang lalu, itu sangat sulit untuk dilakukan penyesuaian, ya. Sehingga kita sebagai seorang penilai kapal itu harus jeli dan hati-hati, upayakan yang terdekat. Kalau toh pun ada data dari internet, kita ambil data yang terbaru, ya, terbaru. Kalaupun kita kenal pemilik kapal, kita terbaru. Penjual kapal, data yang terbaru. Ya, broker kapal, data yang terbaru. Nah, kawan-kawan semua, menilai kapal berdasarkan berbasis kepada kapal pembanding ini, maka kapal pembanding ini perlu kita sesuaikan. Kita lakukan koreksi-koreksi, ya, koreksi-koreksi, banyak macam koreksi-koreksi. Nah, kalau ingin mengikuti trainingnya, daftarkan segera di deskripsi yang ada di dalam channel ini. Nanti kita akan bisa mengikuti trainingnya, menilai harga kapal dengan berbasis kepada kapal pembanding. Ya. Bagaimana salah satu contohnya? Misalnya ukuran kapal, ya, ukuran kapal LPP-nya. Kapal yang akan dinilai ini ukurannya 100, ya, kapal yang akan dinilai. Tapi kita menemukan kapal yang dijual belikan dengan ukuran 110. Nah, ada suatu perbedaan, maka kita sesuaikan, ya. Kita sesuaikan dengan melakukan satu interpolasi.
atau penyesuaian. Misalnya 110 dibagi 100 berarti 1,1. Pasti harganya ini 1,1. Ya, rasionya indeksnya 1,1. Jadi untuk menilai kapal yang ini maka harus dibagi dengan 1,1. Itu salah satu caranya. Ya, ikuti trainingnya di pada Solusi Maritim atau pada Praktisi Maritim Indonesia. Kawan semua, teori untuk membandingkan suatu kapal ini, ya, ini adalah suatu cara atau pendekatan yang paling banyak digunakan oleh penilai kapal di seluruh dunia. Ini paling banyak sekali digunakan. Cuman harus jeli, jadi asumsi-asumsi yang didapatkan, informasi-informasi yang didapatkan harus sangat-sangat jeli sekali. Dan ini sangat cocok untuk menentukan nilai pasar yang yang saat ini sedang berlangsung. Yang lagi currently terjadi karena waktunya waktu yang berdekatan, ya. Jadi cara membandingkan suatu penilai kapal dengan berbasis kapal pembanding ini bisa digunakan untuk menentukan nilai pasar kapal atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan determining the market value. Demikian sharing singkat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.